Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna mengikuti kajian rutin kita, kajian sholat jalan setiap Selasa pertama dan Selasa ketiga di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Ain. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lakukan syafaat nanti di yaumil kiamat. Ibu bapak jamaah masjid rahimahumullah, untuk penyampaian materi pada kajian petang hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Misbahul Munir Lazi, dengan tema ikhtiar meraih syafaat. Untuk itu, sebelum kita mulai kajian, marilah kita buka dulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Misbahul Munir kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ikhtarana khairal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, mas dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahim yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita terima dan kita rasakan. Semoga nikmat yang kita dapat dan kita rasakan ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kita lebih dekat kepada Allah, menambah kita lebih semangat beribadah kepada Allah, menambah kita lebih taqarrub kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga dengan begitu Allah senantiasa dan selalu menambah nikmat untuk kita setiap waktu dan setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, monggo dirahapi sing sampun sanek, tidak perlu menunggu tuan rumah, karena tuan rumahnya enggak ada. Tuan rumahnya adalah Kabit. Pak Kun sudah bagi-bagi, Mas Lajimin sudah bagi-bagi. Monggo yang sudah ada seneng dinikmati, sehingga pengajian selonjoran ini benar-benar memang pengajian yang menyenangkan. Selalu ditunggu kehadirannya
marai pengen benselosok. Ini kan cita-citanya Masjid Al-Roh itu kalau bisa nanti Isra Senin Kamis itu juga akan mengadakan buka puasa terus pengajian sebelum buka puasa. Itu harapannya. Semoga dengan ini dulu Selasa ini kita bisa istiqomah sehingga bisa menambah semangat kita beribadah kepada Allah, menambah semangat kehadiran kita ke masjid ini, sehingga kehadiran kita ini benar-benar dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini sesuai judul yang disampaikan Pak Bun tadi, ikhtiar meraih syafaat. Kita semua ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua akan tergantung pertama jelas kepada Allah. Urusan kita bagaimana itu tergantung Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, amal ibadah kita juga menentukan, karena bagaimana kita itu juga akan dilihat bagaimana ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Dan memang syafaat ini yang artinya syafaat itu adalah talabun Nabi SAW min Allah husulan manfaatin ya'adin minal khalqi fid daril akhirah. Syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk diberikan kepada salah satu hamba Allah pada hari kiamat nanti yang dipilih, diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka memang hidup kita nanti kita akan kembali kepada Allah, kita akan menghadap Allah, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah, dan semua memang nanti sangat besar pengaruhnya bagaimana dengan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hidup yang sudah kita miliki di dunia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal, berbuat yang terbaik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Maka apa yang kita pahami, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapat dalam setiap pengajian, dan itu bisa kita amalkan, maka mari kita amalkan untuk bisa menjadi hamba yang semakin baik dan insya Allah menjadi yang terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia. Maka ibadah kita itu semua dalam rangka untuk dilihat Allah, dilihat Allah menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ibadah kita, semua apa yang kita lakukan di dunia ini jangan pernah salah tujuannya. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat ini termasuk salah satu yang nanti akan memberikan bantuan kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, langsung dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi itu doanya langsung dikabulkan saat itu. Wa inni, tetapi saya, kata Nabi, ikhtabatu da'wati, saya simpan doaku. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk menjadi syafaat, penolong, pembantu kita nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fahiyya na'ilatun, dan insyaallah na'ilatun akan didapat bagi siapa man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an,
yang akan didapat oleh pengikutku, insya Allah, bagi mereka yang mata la yusyriku billahi syai'an, yang dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hadis ini jelas menggambarkan bagaimana cintanya Nabi pada kita. Nabi tidak ketemu kita, tapi Nabi sengaja menyembunyikan doanya itu untuk kita. Kalau dulu zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, kalau minta sesuatu ya dikabulkan. Saat Nabi Nuh minta langsung, ini umat saya ini 1000 tahun saya berdakwah hanya dapat tidak lebih dari 100 orang, bahkan kurang dari 100 orang. 1000 tahun Pak, di sini betah. Umur 100 tahun aja melakukan masjid pun degrek-degrek. Ini Nabi Nuh itu 900 tahun lebih. Itu jamaah umur satu jengkel pun Gusti Allah terus diganti aja umat ini kan ditenggelamkan. Nabi Nuh suruh bikin kapal, semua umat yang beriman kepada Allah dimasukkan kapal berpasang-pasangan. Ya. Nabi Musa sama, tongkatnya itu saat itu untung saat itu dengan tembus segulai larang tenang itu belah laut. Tapi saat itu, dan ketika Nabi Musa meninggal, tongkatnya sudah tidak berfungsi, dia hanya tongkat biasa dan sudah dibuang begitu saja, tidak ada yang lipat. Tapi doanya saya terkabul, Allah buat tongkat ini sambil untuk ke laut, belah, nyebrang, selamat. Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang punya berbagai macam bahasa yang ditiru sekarang oleh Mama Bukron gitu. Jadi ada bahasa Serut, masing-masing Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman semua bahasa bisa, dan beliau yang bisa berkomunikasi dengan makhluk kasat mata yang bisa mengendalikan mereka. Itu hanya saat itu. Setelah Nabi Sulaiman tidak ada, Nabi Ibrahim juga tak menyangka api yang membakar, yang harusnya api itu panas, jika bukan Allah tidak membakar. Tapi Nabi Muhammad SAW doanya tidak langsung dikabulkan. Maka Rasul begitu cintanya kepada kita, maka Rasul ingin simpan doa ini untuk nanti pada hari kiamat nanti. Rasul ingin mencari umat-umatnya yang la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah itu beliau selamatkan meskipun mereka sudah dalam neraka. Dalam hadis yang panjang kan, salah satunya Nabi itu menghadap Allah, ya Allah umatku umat, sampai 3 kali kalau tidak salah dalam hadis. Nabi naik menghadap Allah, bersimpuh di hadapan Allah untuk minta, ya Allah ummati ummati. Sampai Allah katakan, Muhammad terakhir kali pergilah ke neraka, panggil umatku yang fil qalbihi mithqala habbatin, walaupun hanya ada sebesar biji zarrah, sebesar pupuk keimanan kepadaku, ambil. Dan itu yang terakhir. Maka karena jelas sekali la yusyriku billahi syai'an itu akan mendapatkan, walaupun sudah mereka hangus menjadi seperti Adam, tapi karena syafaat Rasulullah SAW, umat yang sudah terbakar itu, tapi masih ada keyakinan dalam hatinya la yusyriku billahi syai'an, walaupun sedikit, itu Rasulullah SAW selamat. Itulah syafaat yang memang nanti akan bisa menyelamatkan kita untuk masuk kembali ke rumah kita yang asli, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan Rasulullah SAW ini dituangkan oleh Allah dalam surat At-Taubah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah SAW
itu Raufun Rahim, lembut dan sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu jamaah rahmatullah, cintanya Nabi yang Nabi sendiri tidak melihat kita itu tetap ingin membantu kita. Maka kita sebagai hamba Rasulullah SAW, bagaimana kita berusaha untuk bisa menjadi hamba yang taat dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kepada rahimahullah, lalu ikhtiar apa untuk kita bisa mendapatkan syafaat tersebut? Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Yang pertama adalah yang pasti, dan ini kunci yang paling utama. Sebab paling utama adalah tauhid. Tauhid, membiasakan Allah dan ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat nanti?" Rasulullah SAW pun menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi." Kalimatnya jelas. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas min qalbihi aw nafsi, dari hatinya atau dari jiwa. Maka Nabi kan pernah mendikau, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Hadisnya kita apa? Sering kita dengar. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Tapi bagaimana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu tergantung pada kita, tergantung pada kebiasaan kita, tergantung apa yang kita jalani dalam hidup ini. La ilaha illallah bisa kita ucapkan sekarang, bisa saat ini, tapi pada saat nanti kita sakaratul maut itu sesuatu yang sangat luar biasa berarti. Hanya mampu diucapkan oleh orang-orang yang memang dia tulus ikhlas selama ini berzikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan sepenuh hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ikhlas tidaknya ya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu ikhlas atau tidaknya ya Allah, dari bagaimana kita saat mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi selama kita berusaha untuk beramal soleh, selalu membiasakan diri dengan amal soleh, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah kita mendapat husnul khatimah. Karena barang siapa terbiasa dengan sesuatu yang baik, insya Allah dia akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Maka semua kembali kepada kita masing-masing. Orang lain tidak akan bisa membantu. Maka orang itu akan hanya bisa membantu ketika kita sakaratul maut. Lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kita siapapun kita nanti mendampingi siapapun dan melihatkan orang itu sudah nafasnya sudah tidak stabil. Biasanya kalau dokter kan kelihatan di detak jantung. Maka itulah momen kita untuk membantu orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan disarankan malah tidak, jangan terlalu sering la ilaha illallah, la ilaha. Mungkin semua bingung nanti. Belum sempat dia mengucap sudah dengar. Tapi apa? Pelan-pelan. Kita ketika mentalkin lakinu mautakum, talkinlah orang yang akan meninggal itu dengan baik dan pelan. Mbah nyebut la ilaha illallah, masih jeda. Katanya belum respon, sekali lagi la ilaha illallah.
Kenapa? Karena ketika orang seperti itu, dalam riwayat dikatakan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagaimana dia berperan antara untuk mengucapkan itu dengan mengucapkan kalimat yang lain. Maka kalau kita insya Allah terbiasa dengan kalimat thayyibah, itu insya Allah akan mudah bagi kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah itu kalau sudah menjadi akhlak kita, sudah menjadi identitas kita, itu akan keluar spontan ketika kita melakukan sesuatu. Mas sering saya sampaikan, akhlak itu spontanitas. Ngetes Mas Arjimin itu apa yang boleh digeblek sering geblek nek kaget terus sing metu niku berarti itu yang biasa terucap. Tidak stop-stop koro pade to. Nek mutune ini Bu berarti akhlak itu spontan. Kenapa? Kalau dia sudah menjadi kebiasaan, dia akan keluar dengan sendirinya. Maka dari itu, kalau kita terbiasa dengan yang baik, dengan kalimat thayyibah, Nabi mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak hanya itu. Cuma kalimat thayyibah yang utama itu la ilaha illallah. Tapi kalau kita biasa dengan kalimat yang lain seperti tasbih, subhanallah, wa takbirullah, wa istighfar, astagfirullah, itu juga bisa menunjukkan bahwa kita membiasakan lisan kita, diri kita, seluruh tubuh kita untuk selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika spontan kita di apapun yang keluar dari lisan kita adalah mulut kita adalah sesuatu yang thayyibah, kalimat yang baik. Maka tauhid itu menjadi penyebab pertama kita mendapat syafaat Rasulullah alaihi wasallam. Maka mengisahkan Allah itu tidak hanya kita tidak menyembah kuburan, tapi juga bagaimana ketika kita sholat itu juga ikhlaskan Allah, membantu orang lain juga ikhlaskan Allah, bersih masjid juga ikhlaskan Allah, kita kerja bakti juga ikhlaskan Allah, kita menolong orang juga ikhlaskan Allah. Semua aktivitas kita adalah tauhid untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bentuk dari tauhid. Bukan hanya kita tidak menyembah kuburan, kita tidak menyembah kuburan, tapi ketika sholat atau ketika kita membantu orang lain, kita dalam rangka untuk pamer, berarti kita belum tauhid. Maka tauhid adalah syumul, mencakup semuanya, semua aktivitas kita dalam rangka untuk tauhid lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baru yang menandakan tauhid, ikhlas dari hati dan dari jiwa kita. Maka itu menjadi ikhtiar pertama kita syafaat dari Rasulullah alaihi wasallam. Karena as'adun nas, orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat nanti adalah orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Yang kedua, ikhtiar yang kedua adalah untuk mendapatkan syafaat adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran karena dia nanti datang pada kiamat akan menjadi syafi'an, penolong bagi sahabatnya. Hadis ini biasanya masyhur kalau Ramadan. Bulan Ramadan hadis ini menjadi motivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Karena hadis ini berlaku kapanpun. Bacalah Quran karena dia nanti akan menjadi penolongmu pada hari kiamat. Kalau hadisnya yang lengkap, Iqra'u Zahrawaini, bacalah dua surat yang menjadi penerang, yaitu apa? Al-Baqarah wa surat Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Karena keduanya nanti pada hari kiamat akan datang seperti awan yang akan melindungi kita di padang mahsyar. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran ini keutamaannya adalah karena kalau kita terbiasa membaca dua surat itu akan menjadi ghamamah, atau di dalam hadis yang dalam kalimat ini katakan ghayatani fil qalbi min khairin syawafin, atau seperti sekelompok burung
yang menaungi kita saat kita di padang mahsyar. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun. Barang siapa membacanya akan mendapat barakah. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya atau tidak mau membacanya hasratun, sebuah kerugian. Wala tastati'uha al-batalatun, dan Al-Baqarah inilah tidak ada satu sihir pun yang mampu menghancurkannya. Di antara dua surat tadi Al-Baqarah dan Ali Imran, Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang lebih kepada Al-Baqarah. Yaitu apa? Yang membacanya akan mendapat berkah, yang meninggalkannya akan mendapat kerugian. Dan orang yang membacanya itu akan terjaga dari sihir, akan melindungi orang itu dari sihir, kalau dibaca untuk di rumah maka akan melindungi rumah itu dari serangan sihir. Itu salah satu keutamaan fadilah surat Al-Baqarah. Tapi prinsipnya adalah iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi sahabatnya. Berarti kalau dia menjadi sahabat Al-Quran, berarti dialah orang yang biasa membaca Al-Quran. Wa annahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah fi dukhulil jannah, karena dia nanti akan menjadi penolong bagi seorang hamba untuk mengantarkannya dukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Membaca Al-Quran jadi ikhtiar kita berdua bila kita ingin mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu. Al-Qur'anu fi khair wal barakah, karena Quran di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan. Liman yaqra'uhu wa yaltazimu, bagi siapa saja yang selalu membacanya dan selalu mulazam, selalu berteman kemana-mana, selalu membaca Al-Quran. Fa huwa hablullahil mawsul, dialah satu-satunya tali yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tama'ninatun nafsi, dan di dalam membaca Al-Quran itu akan membawa tuma'ninatun nafsi, akan membawa ketenangan jiwa. Wa 'azimul ajri, dan akan memberikan pahala yang luar biasa. Wa fihi najatu yaumal qiyamah, dan itu akan membuat kita selamat pada hari kiamat. Nikmati. Dari kami tukar itu sudah kasih tren, Pak, tak boleh saya terima ini. Wal hisanatu min kaidi sahrati bid dunya, dan dia akan menjadi pelindung siapapun dari sihir di dunia. Khasatan suratul Baqarah wa Ali Imran, khususnya orang yang biasa baca surat Al-Baqarah dan surat Ali. Itu yang kedua, membaca Al-Quran. Tidak usah takut Quran di Lampung kok. Mungkin mau bagi saat malah benar. Habis, gue dibaca soal benar. Keadaan kan benar tuh biar ya alhamdulillah. Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan orang mukmin yang biasa membaca Al-Quran itu seperti di bahasa hadisnya utrujah. Utrujah adalah sesuatu yang baunya harum dan rasanya manis. Jadi orang yang biasa membaca Al-Quran itu bagi Allah itu yang membawa keharuman, dan yang keluar dari mulutnya sesuatu yang menyenangkan bagi orang. Itu diistilahkan utrujah. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Dia baik tapi tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Masih baik. Ini tidak membawa keberkahan buat orang lain. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, baunya harum namun pahit rasanya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah, tidak berbau dan pahit rasa. Maka kalau kita membaca Al-Quran itu
itu sudah akan membawa kita selamat dapat syafaat. Hidup kita itu juga akan dijaga oleh Al-Quran, dan perilaku kita pun akan terjaga dengan bacaan Al-Quran. Maka ikhtiar yang kedua, kita mendapat syafaat. Yang ketiga, ikhtiar kita untuk mendapat syafaat adalah apa? Berpuasa. Hadis ini juga masyhur kalau Ramadan. Asy'am wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahawati minna fasyafi'ni fihi. Ya Allah, saya menghalang. Puasa berkata, ya Allah, aku menghalangi dirinya untuk makan dan minum dan melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka fasyafi'ni fihi, maka melalui aku inilah tolong beri syafaat kepada si fulan. Nanti puasa yang berkata, betul pripun pun bisa dibayari, pun bisa membayar Quran, puasa menghadap Allah, langsung mengatakan, ya Allah, mana tubuh saya menghalangi si fulan ini makan dan minum di siang hari, dan untuk melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka karena dia sudah rela tidak melakukan itu, maka berilah dia pertolongan untuk bisa masuk ke dalam surga. Wal Quran, dan Quran pun juga berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku Quran juga menghalangi dia untuk tidur malam sekalian, atau bangun malam kemudian membaca Al-Quran. Hadisnya memang menyebutkan malam, tapi siapapun yang baca Al-Quran di siang hari, pagi atau kapanpun masuk dalam kategori itu. Kenapa dipilih malam? Karena malam itu waktu yang paling berat untuk membaca Al-Quran. Waktunya ngantuk, lagi kerja, bengi-bengi tahajud, bertahajud maca Quran ini, boten diniati, boten kelakar. Maka Quran mengatakan, ya Allah, mana'tuhun nauma, saya menghalangi dia tidur di malamnya, fasyafi'ni fihi, maka melalui aku ini beri syafaat dia, beri pertolongan kepada si fulan ini. Qala fayusyaffa'ani, Allah pun berkata, keduanya dari kalian akan memberikan syafaat kepada hamba yang kalian tunjuk. Berpuasa dan membaca Al-Quran. Kalau dalam syarah hadis katakan, kalau puasa wajib itu jelas karena kewajiban kita. Tapi ketika orang mampu menambah puasa selain puasa wajib, maka dia termasuk disebut sebagai orang yang dikategorikan nanti akan mendapat syafaat dari puasa. Kalau puasa Ramadan jelas kewajiban kita, tapi di luar Ramadan kalau kita mampu melakukan puasa selain puasa Ramadan, Senin, Kamis, Tasabin, puasa Arafah, puasa Daud, puasa Syawal, maka itu menjadi salah satu indikasi dia nanti akan ditunjuk oleh puasa. Ya Allah, si fulan rajin puasa, maka mudah dia syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, ikhtiar kita untuk mendapat syafaat adalah apa? Membaca doa setelah azan. Gak mungkin kita gak dengar azan kecuali tidur. Kalau kita mendengar azan, man qala hina yasma'u nida'an nabi, siapa saja yang membaca ketika mendengar azan, selesai mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah hadi Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Kalau boleh tambahin kata mukhtalifnya juga boleh, kalau sampai wa'adta saja juga sudah boleh. Apa kata tadi? Halal lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kalimatnya jelas, halal bagi dia, syafaati, mendapat
mendapat syafaatku yaumul qiyamah pada hari kiamat. Maka walaupun kita di rumah ibu-ibu yang tidak sholat, kita mendengar azan baca. Kita yang lagi sakit belum bisa ke masjid, ketika mendengar azan bacalah doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'watika was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Dengan suara Pak Soekarno, Pak Bowono, Pak Iwan, Pak Iwan, Pak siapa Bre, punya azan? Pak Bre. Pak Bre. Dan dimanapun di masjid, kalau kita ada di lokasi di rumah ini dan kita mendengar azan, maka jangan sia-siakan kesempatan. Perbanyaklah itu dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'watika was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan wa'ada. Karena doa min afdal ibadah wa ajal qurban. Karena doa adalah ibadah yang paling afdal dan paling cepat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua aktivitas kita itu tidak pernah lepas dari doa. Semua aktivitas kita pasti diawali dengan berdoa. Mau tidur sampai tidur lagi, semua diawali dengan berdoa. Semakin kita banyak berdoa, semakin rajin kita berdoa, itu menandakan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak pernah berdoa, berarti dia tidak pernah, dia ingatnya dengan Allah itu tidak sebanyak orang yang rajin membaca doa. Maka salah satu doa setelah azan itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kelima, ini kita kondangnya nih, itu apa? Menjadi penduduk kotanya Nabi Madinah. Nabi mengatakan, man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asyfa'u liman yamutu biha. Barang siapa mampu bisa meninggal di kota Madinah, maka matilah di sana. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang mati di sana. Ini kadang dari motivasi umroh atau haji. Maka yang penting bisa mati dan dia boleh belajar nih badannya saat ini akan mana? Saya rasa betul sama makan. Ada mau repotin yang mati yang orang. Mungkin saya cinta dia. Wah, masuk datang dari Pak Medi dan Medina. Waduh. Maka dan di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, tidaklah seorang dari umat yang sabar terhadap cobaan di Madinah dan kesusahannya di sana, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ini keutamaan kota Madinah. Tapi ini keuntungan orang yang tinggal di sana, penduduk Madinah. Karena kita tidak, tapi Rasulullah SAW dan Allah datang tidak semua akan tinggal di sana. Maka banyak wasilah ikhtiar selain ini yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan syafaat. Yang keempat yang di atas tadi itu bisa menjadi sarana atau usaha kita untuk ikhtiar kita untuk mendapat syafaat. Yang keenam, waktu ikhtiar kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah SAW adalah bersolawat untuk Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah akfaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapat syafaat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Inna akhasar ummati bi wa aqrabu minni wa ahqqu bi syafaati. Sesungguhnya umat yang paling berhak, paling dekat untuk mendapatkan syafaat itu adalah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak bersalawat untuk. Jadi tidak akan jadi sholawatan, tapi memperbanyak sholawat. Setiap kita mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah termasuk sholawat. Dan itu bisa menjadi zikir kita kapanpun atau kita sedang apapun. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga termasuk
bersolawat. Kalau kita mendengar nama Nabi, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin bersolawat sendiri, maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti kita lihat. Kalau mau panjang, innaka hamidun majid. Kalau mau dipendekkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah termasuk membaca sholawat. Barang siapa yang banyak bersolawat untukku, maka dia ahakum bi syafaati, mereka orang yang berhak mendapat syafaat dari yang terakhir. Yang ketujuh, ikhtiar mendapat syafaat adalah sholat jenazah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan." Dalam hadis yang lain, yablughuna arba'un kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Tidak seorang lain yang disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlahnya mereka mencapai 100. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan mencapai 40 orang, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Ketika kita sholat, kita akan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maka illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada si fulan tersebut, orang-orang yang mensolatkan tersebut. Yang terakhir, yang ke-8 adalah bila kita ingin ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat adalah memperbanyak sujud. Rasulullah SAW itu pernah ada sahabat bermalam bersama beliau di rumahnya. Lalu sahabat tadi itu membantu Nabi mengambilkan air untuk berwudu. Kemudian ketika dibantu begitu, Nabi mengatakan, "Sal, is'al, mintalah." Saat itu maka kata sahabat yang membantu ini, "Aku minta untuk dapat menemani menuju surga ya Rasul." "Sal, minta yang lain." "Itu saja Rasul." "Selain itu tidak, itu saja. Saya minta bisa menemanimu masuk ke dalam surga." Maka apa kata Nabi? "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka tolonglah aku untuk dirimu dengan apa? Bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Dengan memperbanyak sholat. Kalau kita baca surat sajadah, sujud. Kita mendapat nikmat, sujud. Termasuk dari sujud. Tapi makna lainnya adalah bi kathratis sujud adalah dengan memperbanyak sholat. Dengan kamu berbanyak salat itu, maka aku akan bisa membantumu untuk bisa masuk ke dalam surga. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, 8 ikhtiar untuk kita bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk hamba yang mampu mengamalkan itu dan nanti termasuk hamba yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika nanti materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Barudir tentang ikhtiar kita bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah. Semoga kelak di akhir zaman, di akhirat kelak kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Sebelum kita akhiri kajian malam ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kebetulan infak pada malam ini alhamdulillah terkumpul Rp630.000. Alhamdulillah setiap Selasa jamaahnya bertambah. Mohon maaf bila ada yang tidak kebagian snack. Kemudian untuk Syahidul snack malam hari ini, terima kasih kami ucapkan pada Ibu Hasan Ali dari RT 05 RW 58. Untuk Selasa ketiga besok 15 Oktober insyaallah akan disampaikan oleh jamaah Masjid Al-Rahim dari RT 05 RW 48. Terima kasih pada para Syahidul snack. Semoga amal kebaikan beliau diberikan balasan Allah dengan jauh yang lebih baik. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bertasbih bersama doa kafaratul majelis. Kalau lebihnya dari kami mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum